menggunakan perkenalkan nama. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Wulandari Gumai. Di sini saya izin bertanya terkait moral yang seringkali tadi disebut oleh Profesor Mahfud. Jadi kita di sini mengetahui bahwa banyak sekali penegak hukum yang menyalahgunakan kepintaran intelektualnya sehingga menjadi penegak hukum yang curang dan tidak baik. Jujur dari pengalaman saya sendiri, ketika saya sudah bulat untuk masuk ke jurusan hukum, tidak banyak kerabat atau orang-orang dekat saya yang masih mempertanyakan mau ngapain, mau nyari dosa. Itu mungkin teman-teman di sini juga pernah punya pengalaman pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa baru yang belum tahu apa-apa, yang belum ada bekal apa-apa, saya sendiri belum mengetahui apakah moral saya bisa secukup itu untuk menjadi penegak hukum yang baik. Di sini saya dengan hormat ingin bertanya apa saja sih yang harus kita doktrin ke diri sendiri, especially ke kami mahasiswa Fakultas Hukum, supaya kita bisa menjadi penegak hukum yang cerdas intelektual dan cerdas moral pula. Terima kasih. Prof. Mahfud, apakah pertanyaan akan kita tampung terlebih dahulu atau langsung di baik? Baik, yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Adespa Anggunalindra dari Fakultas Hukum dari kelompok 2 Putu Wijaya. Jadi saya ingin menanyakan ke Prof. Mahfud. Permisi Pak, jadi saya ingin bertanya, tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan besar nomor 4 atau 5, tergantung nanti saingan dengan Jepang bagaimana pada tahun 2045. Menurut Bapak sebagai pakar hukum tata negara di Indonesia, apakah kepastian hukum di Indonesia sudah cukup untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju? Karena tentu dengan kepastian hukum yang tidak jelas, suatu negara akan sangat sulit untuk menjadi negara maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Almira Rizky Naila dari Gugus 14. Mungkin pertanyaan saya lebih ringan dari dua teman lainnya. Jadi kan tadi kita sudah mendengarkan 10 kiat sukses dari Bapak Rahmat. Nah, saya jadi penasaran juga apa sih kiat-kiat sukses dari Bapak Mahfud untuk bisa mencapai titik ini. Jadi apa saja pedoman-pedoman yang Bapak pegang dari Bapak masih di bangku sekolah sampai sudah menjabat banyak sekali jabatan sampai saat ini. Begitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Danesh Pedes Ketaim dari kelompok 12 Asila Susanto. Dan saya ingin menanya Prof. Mahfud. Prof. Mahfud tadi menyebutkan moral itu sangat penting dalam hukum, tidak bisa dilepaskan. Dan itu salah satu yang paling penting yang harus dipunyai untuk kita semua. Nah, yang paling menarik perhatian saya itu tadi itu Prof. Mahfud menyebut Indonesia 2045 bakal menjadi generasi emas. Dan itu ilmiah, itu ilmu pengetahuan. Berarti Prof tuh percaya banget kalau kita bakal menjadi negara paling maju dengan moral yang paling baik. Dan saya ingin bertanya, itu kok bisa Prof kayak benar-benar Prof percaya banget bakal terjadi? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felicitas Queenie Cinta Nugraini, biasa dipanggil Queenie. Saya dari kelompok 8 Gugus Sugeng Istanto. Saya izin bertanya Prof. Sembari memberikan materi tadi, Prof telah mengemukakan tentang Indonesia Emas yang sudah ditanyakan juga pada dua teman saya. Tapi saya ingin bertanya, untuk Indonesia Emas 2045 itu perannya tidak hanya dari kami, para mahasiswa hukum, tapi dari setiap generasi yang sudah ada di Indonesia, mulai dari zaman penjajahan hingga zaman pada masa Orde Baru dan hingga sekarang ini, setiap generasi itu memiliki tantangannya sendiri dalam menghadapi permasalahan. Dan terutama pada generasi kami, tantangan kami tidak hanya bersaing dengan teman-teman di sini juga, tapi juga bersaing dengan teknologi dan AI.
Menurut Prof sendiri bagaimana sih cara kami sebagai generasi muda, terutama kami yang akan mengambil peran dalam Indonesia Emas 2045, agar kami ini tetap bisa bersinergi bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas itu. Terima kasih, Prof. Baik, kami persilahkan kepada Prof. Mahfud untuk menjawab 5 pertanyaan dari mahasiswa. Ya, Silakan. ini boleh duduk dulu. Ya, boleh. Silakan. Duduk dulu. Nanti diingat ya, nanti mau dikasih voucher. Sekarang ya. Ah, ini. Untuk itu untuk beli pulsa. Untuk beli pulsa. Nanti. Fotonya nanti aja. Ini saya tahu masih banyak acara lain. Selamat memberi pulsa ya. Baik. Saya jawab singkat aja, meskipun pertanyaannya banyak, tapi saya singkat-singkat saja lah. Yang dari Dumai, Wulan ya, Aisyah Wulan. Banyak sekali penegak hukum yang buruk. Apa namanya, kita ini bisa mengubah situasi dengan cara misalnya takut untuk melakukan hal-hal yang buruk itu. Saudara, gini aja, sebenarnya dulu banyak penegak hukum yang bagus. Sekarang juga bagus, tapi banyak yang tidak bagus sekarang. Terutama dalam kasus-kasus nyangkut korupsi, ya, menyangkut keluarga, menyangkut pertambangan, itu banyak mafianya. Tetapi pengadilan itu kan bukan hanya itu. Di Indonesia itu banyak sekali dan banyak yang bagus. Tapi kalau saudara mau tanya tokoh, dulu misalnya ada hakim namanya Asikin Kusuma Atmaja. Kemudian ada hakim Bismar Siregar, itu bagus-bagus. Jaksa Agung dulu kita punya Suprapto. Ada kemudian Kapolri Pak Hugeng yang sangat anti korupsi, anti suap dan tegas menghukum orang. Termasuk berani menghukum menteri tanpa minta lagi pendapat presiden. Dulu Pak Suprapto itu menghukum menteri luar negeri namanya Ruslan Abdul Ghani, itu anak kesayangannya Bung Karno. Tapi dihukum juga. Karena hukum harus tegak. Dan Bung Karno waktu itu mengizinkan hukum aja kalau salah. Meskipun menteri. Oke. Yang kedua, Mas Agus, Indonesia Emas 2049 sekaligus nih pertanyaan dengan yang dari kelompok 12 juga pertanyaan terakhir. Apa Pak Mahfud yakin sih Indonesia Emas terjadi? Yakin karena secara ilmiah bisa terjadi. Itu sudah dilakukan studi lembaga-lembaga internasional seperti McKinsey, seperti kemudian PricewaterhouseCoopers. Itu mengatakan Indonesia ini sudah punya 17.508 pulau yang subur, kemudian penduduknya 275 juta yang itu sebenarnya cerdas-cerdas, kemudian punya berbagai tambang. Itu kalau dikelola secara baik, akselerasinya di tahun 2045 jadi. Dengan ciri tadi Indonesia masuk negara terbesar yang kelima atau keempat. Bersaingnya kan teknologi ya, justru itu. Manusia Indonesia itu seperti saudara nih pintar-pintar tuh, teknologinya bisa ngikuti. Dan negara kalau akan mengelola sumber daya manusia, demografinya dan geografinya, sumber daya alamnya, maka akan dicapai itu 2045 sebagai Indonesia Emas. Yang terakhir, kiat sukses. Kalau saya dianggap sukses, alhamdulillah, terima kasih. Dan saya merasa betul karena dulu cita-cita saya itu yang tertinggi menjadi dosen. Dan saya sudah menjadi dosen. Dosen pada jabatan akademik tertinggi, guru besar. Sudah lama gitu. Itu sebenarnya udah selesai. Tapi masih banyak dapat bonus dari Tuhan. Jadi menteri 3 kali. Menteri Pertahanan, Menteri Polhukam, dan Menteri Kehakiman. Jadi ketua MK. Jadi anggota DPR, semua sudah dapat bonus. Karena apa? Itu karena satu, saya bekerja keras. Berusaha. Kata dalil itu layam tatil majda malam yarkabil hator. Tidak akan sukses siapapun kamu kalau kamu tidak bekerja keras. Tidak mungkin.
untung-untungan kayak judi itu hanya 1 dari 1000. Yang lain itu hanya karena kerja keras. Yang kedua berdoa. Minta restu orang tua. Dan yang ketiga tawakal. Tuhan akan memberi yang terbaik bagimu. Kalau tidak sekarang, besok. Mungkin tertunda atau mungkin digeser dan seterusnya. Selalu punya keyakinan seperti itu. Yang penting saudara kerja keras lah ya. Belajar dengan baik-baik, bersungguh-sungguh dengan niat yang tulus untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Terima kasih.